Tel Aviv, Israel. Suara siren peringatan membelah keheningan malam waktu setempat. Beberapa detik kemudian, langit Israel berubah menjadi teater perang ketika ratusan rudal dan drone Iran melintasi udara dalam formasi mematikan. Serangan tersebut datang secara tiba-tiba, masif, dan berlangsung selama hampir 2 jam tanpa jeda, melumpuhkan sebagian besar sistem pertahanan udara dan menciptakan kekacauan nasional yang belum pernah terlihat sejak Perang Teluk Radar militer Israel. Mencatat setidaknya 317 rudal balistik diluncurkan dari berbagai wilayah Iran, termasuk Teheran, Isfahan, dan Khuzestan. Drone kamikaze sebanyak lebih dari 80 unit mengikuti di belakang, dengan target menyasar fasilitas radar, situs militer rahasia, serta beberapa kompleks pemukiman di perbatasan utara. Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan Israel, hanya mampu menangkal sekitar 54% dari total proyektil. Beberapa rudal berhasil menembus dan menghantam fasilitas penting, termasuk satu depot amunisi di Negev dan jaringan listrik utama di Ashdod. Sumber dari IDF, Israel Defense Forces, menyatakan bahwa serangan ini merupakan skenario terburuk yang selama ini hanya diasumsikan dalam latihan taktis. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan betapa cepat pertahanan Israel dapat kewalahan. Beberapa personel militer bahkan kehilangan kontak satu sama lain karena sistem komunikasi lumpuh akibat serangan siber yang dilakukan bersamaan. Sejumlah tentara dilaporkan menggunakan HT mainan anak-anak hanya untuk memastikan mereka tidak bicara sendiri dalam kegelapan. Kantor Perdana Menteri yang terletak di Yerusalem mengalami gangguan operasional total. Pasokan listrik terputus, jaringan komunikasi lumpuh, dan pusat kendali darurat sempat tidak bisa diakses selama 27 menit. Selama periode ini, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat. Namun, dari laporan intelijen sekutu yang bocor ke media internasional, diketahui bahwa PM Benjamin Netanyahu telah meninggalkan Pusat Perlindungan Nasional sekitar pukul 1:15 dini hari menggunakan pesawat militer pribadi. Pesawat tersebut diketahui menuju arah barat laut, kemudian mengarah ke Yunani dan mendarat di Bandara Internasional Athena pada pukul 02.42 waktu setempat. Kementerian Luar Negeri Israel tidak memberikan konfirmasi terkait keberadaan Netanyahu. Namun pejabat dari Yunani membenarkan bahwa PM Israel tengah berada dalam perlindungan dan pengawalan ketat di fasilitas militer Yunani. Netanyahu disebut mendarat hanya dengan membawa 2 tas, 1 map plastik, dan wajah yang lebih pucat dari langit Israel malam itu. Sementara itu, di Israel, kekacauan terus berlanjut. Rumah sakit kewalahan menerima korban ledakan. Pusat perbelanjaan, sekolah, dan sinagoga ditutup total. Beberapa pemukiman sipil di bagian selatan dilaporkan hancur sebagian, sementara penduduk harus mengungsi ke wilayah yang lebih aman dengan logistik terbatas. Laporan dari Ashkelon menyebut seorang warga tua yang tetap membawa remote TV selama evakuasi karena mengira dia hanya pindah saluran, bukan pindah kota. Situasi ini memicu kekhawatiran nasional terhadap keberlangsungan kepemimpinan. Ketika warga menunggu pidato penenang atau langkah strategis, yang mereka dapatkan justru ketiadaan pemimpin di dalam negeri. Wakil Perdana Menteri Yair Lapid tidak muncul di media, sementara juru bicara pemerintah hanya mengeluarkan pernyataan singkat bahwa situasi sedang ditangani dengan koordinasi penuh. Tidak dijelaskan siapa yang menangani dan di mana koordinasi itu terjadi. Tekanan datang dari berbagai pihak, termasuk partai oposisi yang mempertanyakan tindakan Netanyahu. Anggota parlemen dari Partai Buruh, Amram Levy, menyebut langkah Netanyahu sebagai kabur, bukan strategi. Ini bukan manuver militer, ini manuver survival pribadi, katanya. Kalau begitu, semua anggota parlemen juga mau ke Athena. Di media sosial, tagar Yago Where is Bibi dan Inano Run Bibi Run menjadi trending di platform X. Warga mengunggah meme yang menampilkan Netanyahu dengan sayap Hermes, tas koper, dan sepatu lari. Beberapa bahkan membandingkannya dengan karakter kartun Scooby-Doo yang kabur sebelum misterinya selesai dipecahkan. Belum ada tanggapan dari Iran, namun pengamat menilai serangan ini
adalah respon terhadap sejumlah sabotase dan pembunuhan ilmuwan nuklir Iran dalam beberapa bulan terakhir yang diduga kuat dilakukan oleh Mossad. Serangan balik ini, selain menunjukkan kapabilitas militer Iran, juga membuka celah besar dalam keamanan Israel, baik dari sisi teknologi, moralitas, maupun kepemimpinan. Di dalam negeri, suasana menjadi semakin tegang. Militer bersiaga penuh, namun moral pasukan menurun drastis. Beberapa pos jaga dilaporkan kosong, bukan karena gugur, tapi karena personel mengungsi bersama warga sipil. Kami dilatih untuk berperang, tapi tidak diajarkan cara menghadapi ratusan rudal sekaligus. Ini bukan pelatihan, ini tontonan akhir zaman, ujar salah satu prajurit. Krisis ini bukan hanya mencoreng wajah militer Israel, tapi juga memperlihatkan kekosongan komando di saat paling krusial. Dengan Perdana Menteri berada di luar negeri, pemerintahan lumpuh dan masyarakat yang panik, pertanyaan besar mulai menggema di seluruh penjuru negeri. Siapa yang bertanggung jawab? Dan lebih penting lagi, jika pemimpin tertinggi memilih kabur terlebih dahulu, kepada siapa rakyat harus berpegangan ketika bom berikutnya jatuh? Sehari setelah serangan besar-besaran dari Iran menghujani wilayah Israel, negara itu masih terperangkap dalam situasi tanpa arah. Belum ada kepastian mengenai posisi dan kondisi resmi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dikabarkan melarikan diri ke Yunani. Sementara itu, rakyat, militer, dan parlemen bergulat dalam kekosongan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di era modern Israel. Kementerian Pertahanan menggelar jumpa pers terbatas pada pagi hari, hanya menyatakan bahwa Israel berada dalam kondisi siaga penuh dan bahwa koordinasi lintas institusi sedang berlangsung. Namun tidak satu pun pejabat tinggi hadir secara fisik dalam konferensi tersebut. Siaran dilakukan lewat rekaman yang tidak menampilkan waktu dan lokasi. Banyak warga Israel menyebut video itu seperti rekaman Sandera. Hanya saja kali ini, Sandera sebenarnya adalah seluruh negara. Di gedung Knesset, parlemen Israel nyaris lumpuh. Beberapa anggota koalisi pemerintahan dilaporkan keluar dari Yerusalem untuk alasan keamanan pribadi. Hingga sore hari, belum ada pengganti resmi untuk memimpin negara dalam situasi darurat. Undang-undang Israel mengatur bahwa wakil Perdana Menteri akan mengambil alih jika PM tidak dapat menjalankan tugasnya. Namun Yair Lapid, yang menduduki posisi tersebut, juga belum muncul di hadapan publik sejak serangan dimulai. Pihak oposisi mulai mengangkat suara. Pemimpin Partai Biru Putih Benny Gantz dalam konferensi pers mendesak pembentukan Dewan Keamanan Sementara yang terdiri dari tokoh militer dan sipil senior untuk mengambil alih kendali. Negara ini tidak bisa berjalan tanpa nakhoda di tengah badai, ujarnya. Kalau perlu, kami akan ambil alih karena negara tidak boleh dikemudikan oleh hantu. Salah satu wartawan membalas lirih, atau oleh pelari maraton ke Athena. Kondisi di jalanan mencerminkan keresahan yang mendalam. Di Tel Aviv, barisan warga mengantre di toko kebutuhan pokok, membeli air minum, makanan kaleng, dan baterai. Sebagian besar supermarket kehabisan stok masker gas dan perlengkapan darurat. Di beberapa wilayah, terjadi kepanikan kecil ketika terdengar suara ledakan dari arah barat daya, yang kemudian dikonfirmasi sebagai ledakan trafo listrik akibat beban berlebih. Di kota Haifa, kelompok sipil membentuk satuan pengamanan berbasis warga, menutup jalan-jalan utama dengan barikade seadanya, dan mengatur giliran jaga. Di tengah semua itu, banyak yang masih bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab atas koordinasi pertahanan sipil. Seorang relawan mengatakan, "Kami tidak tahu siapa yang mengatur, kami hanya tahu siapa yang kabur." Tekanan juga datang dari komunitas internasional. Amerika Serikat menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Israel dan menyatakan bahwa komunikasi mereka dengan pejabat senior Israel sangat terbatas. Sumber dari Pentagon bahkan menyebut ada keheningan radio yang mencurigakan dari pihak Netanyahu, membuat para pemimpin Barat khawatir tentang arah kebijakan selanjutnya.
Uni Eropa menyatakan siap memberikan bantuan darurat, namun mempertanyakan struktur pengambil keputusan yang bisa mereka ajak bicara. Iran sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi pasca serangan, namun sejumlah media lokal di sana merayakan pembalasan yang sukses dan menyebut bahwa musuh kini tahu cara rasanya menjadi sasaran. Beberapa tokoh militer Iran menyiratkan bahwa operasi berikutnya akan lebih terorganisir, lebih akurat, dan lebih sunyi. Salah satu jenderal Iran berkata, jika yang kemarin membuat mereka kabur ke Yunani, yang berikutnya mungkin buat mereka berenang ke Siprus. Di tengah kegaduhan politik dan serangan yang belum sepenuhnya reda, beredar rekaman bocoran dari dalam ruang krisis Kementerian Pertahanan yang menunjukkan para pejabat saling menyalahkan dan mempertanyakan siapa yang bisa mengambil alih wewenang dalam waktu dekat. Rekaman itu memperlihatkan seorang perwira senior berteriak, "Kalau PM hilang, siapa yang punya kode nuklir?" Dan dijawab dengan, "Sekarang mungkin Yunani." Rakyat Israel mulai kehilangan kesabaran. Demonstrasi kecil pecah di beberapa titik, terutama di luar gedung parlemen di Yerusalem dan kedutaan besar Israel di Athena. Di sana, sejumlah warga Israel yang tinggal di luar negeri mengecam kaburnya Netanyahu. Salah satu demonstran membentangkan spanduk bertuliskan, "Kalau kamu lari, jangan bawa mandat rakyat." Kekosongan komando ini memicu kecemasan baru. Beberapa analis memperkirakan akan terjadi pergeseran cepat dalam dinamika politik Israel, baik melalui tekanan internal dari oposisi maupun desakan internasional. Dalam situasi seperti ini, pertahanan nasional, keamanan perbatasan, bahkan arah diplomasi bisa berubah dalam hitungan jam, tergantung siapa yang memegang kendali. Namun sampai berita ini ditulis, satu fakta tetap tak terbantahkan. Negara dalam keadaan siaga tinggi, rakyat menunggu kepemimpinan, dan pemimpinnya berada ribuan kilometer jauhnya. Bahkan chatbot layanan pemerintah Israel yang biasanya menjawab, "Kami akan segera menanggapi pertanyaan Anda," kini hanya membalas dengan, "Silakan hubungi Yunani." Krisis di Israel pasca serangan rudal besar-besaran dari Iran kini telah menjadi perhatian global. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB) menggelar sidang darurat tertutup untuk membahas eskalasi tersebut. Namun, lebih dari sekadar konflik militer, pertanyaan utama dunia saat ini adalah siapa yang memimpin Israel? Sejak konfirmasi keberadaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yunani, tidak ada sinyal resmi bahwa ia masih aktif menjalankan roda pemerintahan. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Yair Lapid dikabarkan tengah berada di lokasi tidak diketahui, dan parlemen belum dapat mengesahkan pengganti, sementara akibat tidak terpenuhinya quorum. Situasi ini secara de facto menjadikan Israel sebagai negara demokrasi tanpa pemimpin, atau dalam istilah warganet, startup tanpa CEO tapi tetap membakar dana investor. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, menyatakan kekecewaan mendalam atas komunikasi yang minim dari pihak Tel Aviv. Presiden Al-Sisi menghubungi mitra-mitranya di kawasan termasuk Mesir, Yordania, dan Arab Saudi, guna mencegah perluasan konflik. Namun sumber diplomatik menyebut bahwa Washington tidak tahu harus bicara dengan siapa di Israel. "Kami tidak bisa koordinasi dengan voicemail," ujar seorang pejabat Departemen Luar Negeri alias. Di tengah kevakuman kekuasaan, Iran belum melakukan serangan lanjutan. Namun pernyataan samar dari juru bicara Garda Revolusi Iran menyiratkan bahwa serangan kemarin hanyalah fase awal dari pembalasan. Ia menyebut bahwa target sesungguhnya adalah rasa aman semu yang dibangun oleh rezim Zionis. Ketika ditanya apakah serangan lanjutan akan segera diluncurkan, ia menjawab, "Kami tidak perlu menyerang lagi. Mereka sudah menghancurkan diri sendiri dari dalam." Militer Israel, IDF, kini mengambil langkah-langkah taktis tanpa komando sipil yang jelas. Beberapa jenderal senior diketahui telah menggelar rapat darurat internal untuk membentuk komando sementara darurat nasional.
Meski tidak diumumkan secara terbuka, pergerakan kendaraan lapis baja ke sekitar wilayah Yerusalem dan kantor pemerintahan memperkuat dugaan bahwa militer tengah mempersiapkan kemungkinan intervensi penuh. Sejumlah analis militer menyebut skenario ini sebagai bentuk kudeta darurat, bukan untuk merebut kekuasaan permanen, melainkan untuk menstabilkan negara sementara sipil lumpuh. Namun ketakutan tetap menghantui, mengingat sejarah konflik dalam negeri Israel sendiri. Jika angkatan bersenjata mengambil alih, bahkan untuk sementara, maka demokrasi berada di garis kritis. Ujar analis keamanan regional dari Harvard Kennedy School. Beberapa warga menyambut baik kemungkinan ini, dengan alasan lebih baik tank di jalanan daripada pemimpin yang kabur naik pesawat. Bahkan di Tel Aviv, mural baru bermunculan di tembok jalanan bertuliskan, "Kalau bukan jenderal, siapa? Bibi saja sudah out." Di sisi lain, internal militer sendiri terpecah. Ada fraksi yang menolak mengambil alih kekuasaan politik secara terang-terangan dengan alasan menjaga netralitas militer. Namun ada juga kelompok komandan yang mendorong agar operasi keamanan tidak lagi menunggu otorisasi sipil, terutama untuk menghadapi potensi gelombang serangan susulan dari Iran, Hizbullah di Lebanon, atau bahkan milisi Hamas di Gaza. Di dalam negeri, sejumlah elit politik mulai membuka komunikasi satu sama lain. Benny Gantz dilaporkan bertemu secara tertutup dengan mantan Kepala Mossad dan Panglima Angkatan Darat. Tujuan dari pertemuan itu, menurut sumber yang hadir, adalah membentuk kabinet darurat nasional lintas partai. Namun beberapa pihak menyebut pembicaraan itu tidak menghasilkan keputusan, karena semua orang tidak tahu siapa yang legal untuk tanda tangan surat keputusan, sementara rakyat terus gelisah. Laporan dari beberapa kota menyebut meningkatnya pembelian senjata api oleh warga sipil dan kelompok komunitas Yahudi ultra-ortodoks yang mulai mempersenjatai diri. Toko-toko senjata kehabisan stok dan pasar gelap mulai ramai. Seorang penjual senjata di Beersheba mengaku permintaan melonjak hingga 400%. Bahkan ada yang tanya, bisa nggak beli rudal Iron Dome versi rumahan? Media global menyoroti situasi ini dengan tajuk-tajuk yang mencolok. CNN menulis, Israel, State Without Steering. Al Jazeera menyebut, rudal telah pergi tapi kekacauan tetap tinggal. Sementara BBC mempertanyakan posisi Netanyahu dengan judul Run Bibi Run, Where is Israel's PM? Dunia kini berada dalam posisi canggung, mendesak stabilitas di Israel, namun enggan memberikan dukungan diplomatik pada pemerintahan yang secara teknis sedang tidak ada. Negara-negara Arab tetangga pun ikut memperketat perbatasan dan meningkatkan kewaspadaan militer, khawatir konflik regional meluas secara tidak sengaja. Di tengah semua itu, satu pertanyaan mengendap di seluruh dunia. Apakah Israel masih negara berdaulat, atau hanya sekumpulan institusi yang menunggu pemimpin pulang dari liburan tanpa izin? Krisis kepemimpinan Israel kini bergerak menuju titik didih. Di tengah kekosongan pemerintahan dan meningkatnya tekanan internal, sumber dari kalangan militer menyatakan bahwa Israel telah memasuki fase kontrol operasional penuh oleh IDF, Israel Defense Forces. Namun yang lebih mencengangkan, sejumlah perwira senior dilaporkan telah menyusun rencana penahanan sementara terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika ia kembali ke tanah air. Informasi ini pertama kali bocor dari dokumen komunikasi internal di markas besar militer Israel di Tel Aviv, yang kemudian dikonfirmasi oleh 3 sumber independen dari kalangan intelijen. Dokumen tersebut menyebut bahwa dalam keadaan darurat nasional, ketika pemimpin tertinggi meninggalkan wilayah negara, tanpa otorisasi hukum dan tanpa delegasi kekuasaan resmi, maka tindakan preventif berupa penahanan status darurat dapat diberlakukan. Atau dalam istilah sederhananya, kalau kabur di tengah perang, jangan heran kalau disambut borgol, bukan bunga. Langkah ini memicu perdebatan sengit di kalangan elit politik dan hukum Israel. Beberapa mantan hakim Mahkamah Agung menyebutkan bahwa tidak ada preseden hukum untuk menahan seorang PM yang masih menjabat tanpa pemakzulan resmi. Namun, dalam situasi luar biasa seperti ini, bahkan asas konstitusi pun tampak goyah.
Salah satu pengacara senior di Yerusalem menyatakan, ini bukan soal hukum lagi. Ini soal siapa yang masih percaya Israel dipimpin manusia, bukan Google Calendar. Militer sendiri mulai secara terbuka mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan. Menteri Pertahanan yang sebelumnya tak terdengar, kini digantikan oleh seorang jenderal aktif sebagai Kepala Koordinasi Operasi Nasional. Pasokan logistik, keamanan perbatasan, serta pengambilan keputusan strategis terkait rudal dan drone kini diputuskan oleh satuan militer gabungan tanpa melibatkan kabinet. Di dalam negeri, masyarakat lebih tenang melihat tank di jalanan daripada tidak melihat siapapun di atas panggung. Setidaknya tank nggak bisa kabur ke Yunani, ujar salah satu warga di Yerusalem. Dalam waktu bersamaan, sejumlah tokoh oposisi politik menggelar rapat akbar darurat di lokasi rahasia, dipimpin oleh Benny Gantz dan Yair Lapid, yang akhirnya muncul secara daring setelah 3 hari menghilang. Mereka mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara sipil nasional. Pemerintahan ini belum diakui secara konstitusional, namun mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan media lokal. Kantor berita Haaretz bahkan menyebut pemerintahan sementara ini sebagai jalan terakhir agar negara tidak dikemudikan pakai remote dari Athena. Iran yang sempat diam, kini mengeluarkan pernyataan baru. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengatakan, musuh kami sudah runtuh dari dalam. Kami tidak perlu melempar rudal kedua jika mereka sudah saling menodong senapan sendiri. Komentar ini dianggap provokatif namun juga mencerminkan perubahan taktik Iran dari perang langsung menjadi perang psikologis. Di komunitas internasional, Israel terpecah antara dukungan moral dan keprihatinan diplomatik. Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka hanya akan mengakui pemerintah yang memiliki otoritas dan legitimasi jelas. Uni Eropa mengumumkan pembekuan sementara kerjasama bilateral sampai struktur pemerintahan Israel dapat dipastikan eksistensinya. Bahkan Vatikan ikut angkat suara dengan pernyataan, kami berdoa untuk perdamaian dan untuk tiket pulang Netanyahu. Puncaknya terjadi ketika jaringan televisi Israel, Channel 12, merilis rekaman bocor dari pangkalan militer yang memperlihatkan latihan penangkapan tokoh tingkat tinggi di bandara. Meski tidak disebutkan nama secara langsung, narasi dari pelatihan itu menyebut bahwa subjek akan datang dengan pengawalan minimal dalam keadaan bingung dan kemungkinan akan menyangkal semua tuduhan. Jangan beri kesempatan dia buka mulut karena bisa jadi malah kampanye, terdengar suara dalam latihan tersebut. Netanyahu sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Tim medianya di Athena menghindari semua pertanyaan wartawan, hanya mengeluarkan satu siaran pers singkat. Perdana Menteri sedang mempertimbangkan semua opsi strategis. Namun media lokal Yunani melaporkan bahwa Netanyahu telah mengajukan permintaan informal untuk perpanjangan izin tinggal yang ditolak oleh otoritas Yunani. Kami negara, bukan Airbnb politik, ujar Menteri Dalam Negeri Yunani dalam konferensi pers penuh sindiran. Kini, Israel menghadapi 2 jalan ekstrim. Mengembalikan kendali ke tangan pemerintah sipil melalui jalur konstitusional, atau membiarkan militer mengambil alih penuh hingga waktu yang tidak ditentukan. Dalam waktu 72 jam ke depan, keputusan besar harus dibuat. Sebab rumor terakhir menyebut bahwa Netanyahu akan kembali ke Israel untuk mengambil kembali mandat rakyatnya. Atau mungkin sekadar mengambil laptop dan charger yang tertinggal.